Kata Pak Jarod ada kejutan di Rakernas kali ini. Akankah Pak Jokowi akhirnya datang di Rakernas PDIP kali ini? Mei. Menurut Jarod, kejutan dalam Rakernas kelima PDIP berasal dari topik pembahasan maupun tamu undangan. Jarod memastikan PDIP akan membahas 3 topik utama yang berkaitan dengan strategi partai dan akan dibahas secara tertutup. Akan ada klaster atau kelompok satu yang akan membahas tentang sikap dan posisi PDI Perjuangan. Kemudian klaster 2 akan membahas tentang program-program kerakyatan yang diperjuangkan oleh partai di 3 pilar partai dan harus diwujudkan. Dan yang klaster ketiga tentang strategi pemenangan pilkada serentak. Rakernas PDIP mendatang, maka itu adalah sebuah bentuk penegasan bahwa Jokowi termasuk Gibran sudah tidak menjadi bagian dari internal PDIP itu sendiri. Diketahui nantinya Rakernas PDIP akan membahas sejumlah hal strategis, salah satunya berkaitan dengan sikap politik PDIP dalam pemerintahan yang akan datang. Dan tentu juga evaluasi akan pemerintahan Joko Widodo yang dianggap melemahkan pilar demokrasi. Bahwa Rakernas merupakan suatu momentum untuk mensikapi dan melakukan evaluasi terhadap apa yang terjadi di dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif pada 2024 yang lalu. Suasana kebatinan di internal PDIP yang juga dikonfirmasi oleh statement para elit PDIP menegaskan bahwa ada evaluasi yang cukup serius terhadap model kepemimpinan pemerintahan saat ini, di mana kemudian dianggap memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas demokrasi dan juga tata kelola pemerintahan yang dinilai semakin melemahkan merit system dalam model kepemimpinan yang baik. Namun politik adalah hal dinamis yang bisa saja sewaktu-waktu lain dari apa yang publik sudah perkirakan. Terlebih lagi, sebelumnya, Ketua Steering Komite Rakernas, Jarod Saiful Hidayat menyatakan akan ada kejutan-kejutan dalam Rakernas kelima PDIP nanti. Akankah kejutan tersebut berupa datangnya Presiden Joko Widodo di menit-menit terakhir akan berlangsungnya Rakernas PDIP? Ini adalah hubungan disharmonis yang anti klimaks antara PDIP dengan Jokowi. Jadi ya sampai hari Jumat nanti gitu ya, acara Rakernas akan dilaksanakan, ya saya melihatnya tidak akan diundang Jokowi, baik sebagai katakanlah presiden maupun sebagai kader partai yang dianggap sudah keluar dari PDIP. Jadi ini adalah keputusan PDIP yang memang bagian daripada kekecewaan terhadap Jokowi, maka ya bentuk kekecewaan itu ya tidak mengundang itu. Jadi harapannya tipis dan harapannya kalau menurut saya hampir tidak ada Jokowi diundang dalam Rakernas tersebut. Karena bagi PDIP ya Jokowi masa lalu dan PDIP kelihatannya akan menatap masa depan. Sejumlah elit mulai dari sekjen PDIP, kemudian para juru bicara partai menunjukkan bahwa sikap dan posisi mereka yang dijustifikasi oleh komunikasi berbasis ranting, bahkan anak ranting dalam klaim-klaim mereka menegaskan bahwa PDIP akan mengambil sikap sebagai kekuatan oposisi yang kemudian melakukan koreksi terhadap apa yang terjadi kemarin dalam konteks pelemahan demokrasi dan akan menjadi kekuatan kritis dalam mengawal pemerintahan yang akan datang. Memang politik itu dinamis, tapi dilihat dari kejadian PDIP dengan Pak Jokowi kayaknya gak bakal mungkin kalau nanti Pak Jokowi datang ke Rakernas dan akan bersatu. Budi Ari bilang soal undangan sebaiknya ditanyakan langsung ke pihak penyelenggara. Soal mengundang atau tidak mengundang, menurut Budi itu jadi hak penyelenggara. Namun Budi juga menyebut sebagai tamu juga berhak datang ataupun juga tidak datang.
Budi juga menyebut Presiden Jokowi menanggapi santai soal kabar dirinya tak diundang ke Rakernas PDI Perjuangan. Sampaikan Pak, iya, kepada Pak Presiden. Satu lagi Pak Danu diberikan kepada Pak Ganjar. Ya, oke. Itu hak yang mengundang. Nggak tahu, tanya yang ngundang, mau ngundang apa enggak. Jadi penyelenggara berhak mengundang dan berhak tidak mengundang. Si tamu berhak datang dan berhak nggak datang, gitu kan? Kalau tanya undang apa enggak ya tanya penyelenggara, jangan tanya banyak tamunya dong. Ya jangan andai-andai, tanya di sana. Jadi saya nggak tahu, gitu loh. Karena pengundang itu kan yang berhak mengundang kan penyelenggara. Itu, ya. Santai aja. Sementara itu, Saudara, kemarin saat memberikan keterangan resmi di kantor DPP, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan dalam Rakernas PDI Perjuangan hanya mengundang figur yang punya semangat untuk menegakkan demokrasi. Hasto juga menyebut tidak ada refleksi khusus terkait absennya Jokowi dalam Rakernas karena PDI Perjuangan punya kekuatan dari seluruh kader. Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi. Baik, tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi. Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, PAC, Satgas Partai, dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput. Deputi Protokol Pers dan Media Istana, Presiden Jokowi tengah melakukan agenda internal di Yogyakarta. Namun saat meninjau dampak banjir bandang di Padang pada 21 Mei lalu, Presiden Jokowi berkomentar saat ditanya kenapa dirinya tidak diundang ke Rakernas PDIP. Nggak diundang ke Rakernas PDIP, bagaimana Pak? Ditanyakan dan mengundang, jangan saya. Kemarin PDIP membuka rapat kerja nasional kelimanya di Ancol hingga 26 Mei mendatang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan berpidato mengenai isu strategis dan arah politik partai. Yang juga jadi sorotan adalah tidak diundangnya Presiden Jokowi di tengah isu kerenggangan hubungan keduanya usai Pilpres 2024. Update Rakernas PDIP bisa Anda saksikan langsung di YouTube Liputan 6 SCTV. Enggar Bagus dan Ahmad Teguh melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menilai wajar jika Presiden Joko Widodo tidak diundang di Rakernas 5 PDIP karena sudah tidak berstatus sebagai kader tersebut. Hal itu disampaikan Yusuf Kala usai menemui pimpinan MPR Rabu kemarin. JK menilai siapa pihak yang mesti diundang dalam Rakernas adalah hak dari pengundang, yakni PDI Perjuangan. Maka wajar menurut JK bila Jokowi tidak diundang dalam Rakernas kelima PDIP yang akan dibuka Jumat besok. Oke, gimana Pak? Ya itu kan yang diundang tergantung yang membuka. Kalau yang membuka kan internal, kan itu internal dan Pak Jokowi kan bukan lagi keluarga PDIP kan, kader PDIP lagi. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto buka suara soal tidak diundangnya Presiden Joko Widodo dalam rapat kerja nasional kelima yang diselenggarakan di kawasan Ancol, Jakarta pada 24 hingga 26 Mei 2024. Hasto menegaskan PDIP hanya mengundang mereka yang mampu menjaga demokrasi hukum dan yang memiliki semangat menegakkan hukum. Dengan spirit itu tentu yang diundang adalah mereka-mereka yang memiliki spirit di dalam menegakkan demokrasi hukum, menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Sehingga PDI Perjuangan ini pijakannya pada sejarah sangat kuat
Karena Ibu Mega dan PDI Perjuangan adalah partai yang tidak hanya menjadi victim atas pemerintahan yang sangat otoriter saat itu, tetapi juga memiliki legacy di dalam memperjuangkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Itulah yang akan diundang.